Selamat malam, perkenalkan nama saya Ruth Angelina Manulang dengan NIM 255201115. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi pada pertemuan yang kedua, yaitu struktur sistem komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. Materi yang saya sampaikan adalah struktur sistem komputer. Struktur sistem komputer adalah cara-cara dari setiap komponen komputer yang saling terhubung. Secara sederhana, struktur komputer bisa digambarkan dalam bentuk diagram. Struktur sistem komputer juga terdapat arsitektur di dalamnya, atau bisa disebut dengan arsitektur sistem komputer. Arsitektur sistem komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Operasi sistem komputer pada bagian yang pertama, yaitu CPU device dan I/O dapat beroperasi secara serentak atau konkuren agar pengguna CPU lebih efisien. Yang kedua, semua request ke I/O dikendalikan oleh I/O system. Agar setiap device terdapat controller yang mengendalikan device tertentu, misalkan video display, video card, disk controller. Yang ketiga, CPU memindahkan data dari memori ke local buffer. Setelah itu, controller akan mengirimkan data dari buffer ke device. Operasi sistem komputer pada bagian ilustrasi. Yang pertama, instruksi CPU dalam orde beberapa mikro sampai dengan detik. Yang kedua, operasi read atau write dari disk 10-15 mili sampai dengan detik. Rasio CPU ribuan kali lebih cepat dari operasi I/O. Jika CPU hanya menunggu idle sampai data transfer selesai, maka ilustrasi CPU rendah lebih kecil 1%. Yang keempat, solusi operasi CPU dan I/O harus overlap. Yang kelima, konkuren. CPU dapat menjalankan beberapa I/O device sekaligus. Programmed I/O. Yang pertama, mekanisme CPU yang bertanggung jawab memindahkan data dari memori ke controller. Yang kedua, controller melakukan detail operasi I/O. Jika telah selesai memberikan informasi ke CPU sama dengan flag. Yang ketiga, polling. CPU secara periodik menguji flag atau disebut dengan true or false. Operasi sistem komputer pada bagian interrupt handling. Yang pertama, tugas sistem operasi menyimpan status CPU atau program counter register dan lain-lain. Yang kedua, jika service routine telah selesai, CPU dapat melanjutkan instruksi terakhir yang dikerjakan. Yang ketiga, sistem operasi akan load kembali ke status CPU tersebut. Struktur I/O pada bagian yang pertama yaitu user request I/O. Yang kedua, CPU load instruksi ke register controller. Controller menjalankan instruksi. Yang keempat, setelah I/O mulai, kontrol kembali user program jika operasi. Yang kelima, instruksi khusus wait CPU menunggu sampai ada interrupt berikutnya dari I/O. Struktur I/O atau dua metode I/O. Yang pertama, pilih lebih baik asynchronous I/O. Yang kedua, setelah I/O mulai kendali, langsung kembali ke user program tanpa menunggu I/O selesai. Yang ketiga, CPU dapat melanjutkan operasi I/O untuk device yang lain. Yang keempat, struktur I/O. Yang kelima, direct memory access. Yang keenam, DMA atau direct memory access adalah suatu hardware spesial atau chip yang dapat mengontrol aliran bit data antara memori atau RAM dan beberapa controller dari I/O device tanpa memerlukan reinterferensi dari CPU secara terus-menerus. Yang ketujuh, fungsi. Agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat peripheral. Yang kedelapan, main memory media penyimpanan, di mana CPU dapat melakukan akses memori langsung. Yang kesembilan, secondary store, tambahan dari main memory yang memiliki kapasitas besar dan bersifat non-valid. Yang kesembilan, magnetic disk. Yang kesepuluh, metal keras atau piringan yang
terbungkus material magnetik yang ke-11 permukaan disk terbagi secara logikal dalam track yang masing-masing terbagi dalam sektor. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.